KB Aris Brengos di Jalan Baru Ajak, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Saya berada di Arya Aditya Rebitri dan saya bersama Kang Arya. Beliau ini adalah salah satu eksportir kelinci pedaging di beberapa negara. Kita akan mencoba mengulik dapurnya Kang Arya ini mengenai tips-tips mengenai cara beternak kelinci pedaging ini seperti apa. Kita akan ngobrol dengan Kang Arya. Kang Arya, terima kasih waktunya ngobrol-ngobrol dengan saya, dengan warga Tanling TV. Awalnya gimana nih Kang Arya? Dari motivasinya awalnya bisa beternak kelinci ini? Kebetulan saya sendiri mulai beternak itu di 2007 ya Mas Aris. Nah, 2007 itu kita masih beternak kelinci lokal biasa. Ya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu kita mulai upgrade dari mulai pembibitan dan jenisnya juga. Dan sekarang koleksi yang ada di kandang kita itu udah ada kelinci pedaging dan jenis hias. Dan juga jenis kelinci giant. Kelinci giant. Kelinci pedaging New Zealand ini belum bisa dikategorikan menjadi kelinci pedaging pada umumnya karena harganya masih terlalu mahal. Ini kan didatangkan dari US nih asalnya. Oh, okay. Jadi kita butuh pembudidayaan dulu sehingga belum bisa dijadikan kategori kelinci jenis pedaging. Kalau ini sih jenis kelinci pedaging, tetapi belum bisa digunakan untuk pedaging maksudnya karena harganya masih terlalu mahal. Okay. Akan tetapi kalau produksinya sudah banyak, ya tidak menutup kemungkinan ini akan menjadi kelinci pedaging pada umumnya di tempat kita di sini. Oke. Ini bibit dari mana, Kang? Awalnya impor sih, atau beli dari sini aja? Awalnya saya sendiri mendapatkan dari peternak yang mendatangkan langsung ya, yang impor dari luar. Ini kan didatangkan dari US. Oke. Dari US asal muasalnya gitu kan. Kalau ini sih udah hasil anakannya kelinci impor itu. Ini hasil budidaya di sini. Hasil budidaya di sini. Kelinci ini bisa dijadikan pembibitan itu di usia betina 6 bulan, si pejantan 7-8 bulan, baru bisa diproduksikan ataupun diternakan. Dan masa kehamilan kelinci ini terhitung sangat cepat ya, 30 hari masa kehamilannya. Selama 30 hari dia mengalami kehamilan, terus melahirkan. Sebulan udah melahirkan? Iya, sebulan udah melahirkan. Terus biasanya di usia sapian itu usia 45 hari udah kita sapi si anakannya. Itu sekali melahirkan berapa anakan biasanya? Rata-rata sih 7-8 ya, 7 ekor, 8 ekor nih untuk New Zealand ini. Kadang-kadang lebih nih, maksudnya kita ambil rata-rata 7-8 ekor. Produktivitasnya lumayan tinggi ya, lumayan. Kendalanya apa Kang? Kalau kendala sejauh ini sih lebih ke pakan mungkin ya, kendalanya ada di pakan karena emang beda pakannya dengan lokal dengan yang kelinci peranakan kayak gini? Sebenarnya sama sih, kalau masalah pemberian pakan itu bagaimana dibiasakan, dan kalau di sini sih lebih ke pemanfaatan potensi yang ada di sini seperti rumput-rumputan, daun sayuran, termasuk makan tambahannya pelet. Pelet itu untuk supaya pertumbuhannya bagus. Salah satu faktor pendukung pertumbuhannya bagus ini adalah pakan juga yang harus bisa memenuhi segala kebutuhan tubuhnya. Oke, jadi kendalanya mahalnya pakan. Mahalnya pakan. Itu kendalanya mahalnya pakan. Oke. Hamanya apa Kang? Hama sejauh ini atau penyakitnya lah? Penyakit sih, penyakit yang sering menimpa kelinci ini diantaranya biasanya ada diare, skebis, sama kembung. Itu tapi sejauh ini udah bisa kita atasi lah. Pengatasannya sulit apa gampang? Contoh nih untuk mengatasi mencret, kalau selagi si kelincinya masih mau makan bisa dikasih ini daun pisang ya, daun pisang. Oh, daunnya? Daunnya, daun pisang. Atau kalau obat-obatan, kalau susah bisa menggunakan obat buat manusia juga dengan dosis seperempatnya lah. Gitu. Ini cocoknya, ini kan dingin banget, ini bagus banget. Apakah ini bisa di tempat yang agak panas atau memang harus di tempat yang dingin? Kalau suhu cocok untuk kelinci ini memang harus di suhu yang dingin ya. Cuaca yang dingin, suhu yang dingin. Akan tetapi bukan berarti di suhu yang panas tidak bisa.
beternak kelinci ataupun memelihara kelinci. Itu sudah banyak dibuktikan dan beternak di cuaca dan suhu yang panas juga sudah banyak seperti di Kalimantan, Jakarta gitu kan, dan mereka berhasil. Tergantung lagi mungkin daripada pengadaptasian awal, Mas Aris. Bagaimana kita mengadaptasikannya supaya mereka terbiasa gitu di suhu yang panas gitu ya. Oh ya. Akan tetapi mungkin ada sedikit perbedaan lah. Kelinci yang berada di suhu panas dan kelinci yang berada di suhu dingin itu ada sedikit perbedaan. Tapi perbedaannya tidak terlalu banyak lah. Bisa dari bulu gitu kan. Kalau pertumbuhan sama aja sih. Aman. Oke, sip. Oke Kang, sekarang bicara mengenai penjualan sekarang. Ini harga berapa Kang? Untuk harga usia dewasa ini 1,5 juta nih. 1,5 juta. Ini untuk pasar di kita ya. Untuk pasar di kita. Dan harga ini tergantung juga daripada kualitas, Mas Aris. Dan kelinci ini biasanya ada 3 kualitas nih. Di antaranya kualitas pet, brood, dan show. Ya, gitu. Bisa dijelasin? Nah, untuk yang kualitas pet itu biasanya produk yang kualitas biasa ya. Biasanya kita sembelih aja, nggak dikembangkan gitu. Karena pet ini udah kualitas yang terjelek lah. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Paling juga dijadikan hewan peliharaan biasa. Tapi kurang baik kalau untuk di-breeding. Kalau untuk yang di-breeding ini kualitas yang brood biasanya. Brood ini adalah kualitas kelinci yang bisa menghasilkan produk-produk kualitas show quality. Gitu. Kalau yang kualitas show quality ini udah jelas kualitas final stock ya. Final stock ini udah hasil akhir mungkin. Yang biasanya digunakan untuk show atau kontes. Gitu. Iya. Tadi kalau Kang Arya bilang 1 ekor bisa 1,5 ya Kang ya? Harga 1,5 juta ya? Ya itu untuk harga domestik ya. Harga domestik? Iya. Harga ekspor berapa Kang? Harga ekspor saya biasa jual untuk New Zealand ini di $250. Berarti berapa tuh? 250 kali 15, 3 jutaan. Iya. Itu sama kambing bro. Iya. Gile. Oke. Kang, sekarang dari sisi perhitungan bisnis, dari 1 ekor kayak gini, mulai dari perawatan, pembibitan segala macam, sampai laku dijual. Ini nih bongkar-bongkar dapurnya Kang Arya ini. Ini keuntungan berapa persen Kang? Kalau masalah keuntungan sih saya sendiri sampai saat ini belum bisa menghitung secara pasti gitu, Mas Aris, karena kadang-kadang di kelinci ini secara hitungan pasti sudah kita dapatkan, akan tapi realitanya sedikit meleset juga. Karena kan kita harus ingat nih, ini hewan hidup nih. Hewan hidup ya? Ya, yang mana hewan hidup ini selain butuh biaya perawatan juga ada risiko. Kematian segala macam. Kayak gitu. Jadi itu harus kita pikirkan dan kita hitung juga. Nah, otomatis kita harus antisipasi itu, meminimalisir itulah minimal dalam cara beternak juga. Seperti itu Mas Aris, dari mulai pengondisian kandang, pemberian pakan, termasuk obat-obatan juga harus kita pikirkan, harus kita siapkan lah maksudnya. Itu. Tapi tetap untung kan, masih tetap untung. Masih tetap untung tetap ya. Untung. Ya sekarang gini aja lah, estimasi dari 1 ekor indukan bisa menghasilkan 7-8 ekor anakan. Ya. Sekarang ambil yang gaya hidupnya misalkan 3 ekor atau 2 ekor masih ada. Masih ada untungnya. Masih ada untung. Ngomong-ngomong mengenai perawatan Kang. Perawatan itu pembersihan kandang berapa kali sehari atau berapa minggu sekali atau gimana? Kalau sanitasi kandang kita biasanya tiap hari ya. Tiap hari dibersihkan. Pagi aja sih untuk pembersih kandang. Biasanya sebelum kita ngasih makan kita sanitasi dulu, bersih-bersih dulu. Setelah steril semua bersih baru kasih makan. Makan tiap hari? Makan tiap hari, sehari 2 kali kali makannya. Pagi dan sore. Kalau masalah pakan itu tergantung bagaimana dibiasakan. Lebih ke misalkan makanan jenis sayuran atau rumput-rumputan. Dan rumput-rumputan pun nggak sembarangan rumput-rumputan bisa dia kalau dimakan sih bisa, tapi nggak bagus nanti hasilnya. Lebih ke aman enggaknya gitu. Rumput gajah gitu misalnya? Bukan. Rumput gajah enggak lah, rumput gajah bukan untuk kelinci. Ada khusus rumput untuk kelinci sih. Rumput biasanya apa? Rumput semusim kalau bahasa Indonesia. Kalau di sini namanya rose atau apa ya, galinggang kayak gitu.
Itu hanya ada di sini apa daerah-daerah mana juga ada? Ada. Tapi biasanya di suhu yang tropis biasanya tumbuh itu di kebun-kebun biasanya. Gitu. Ataupun bisa pemanfaatan daun sayuran, limbah sayuran seperti cesim, selada, brokoli itu bisa pemanfaatan. Oke, Kang. Ini kalau misalnya warga Tanling TV belajar berternak ke Kang Arya, kemudian menerima konsultasi. Nah, setelah mereka itu jadi, itu Kang Arya bisa bantu nggak untuk penjualannya mereka atau menerima nggak? Sebenarnya saya lebih senang menjalin kemitraan ya, karena saya sendiri itu berusaha memperbanyak kemitraan. Dalam artian dengan kenapa seperti itu? Karena sering adanya permintaan-permintaan pasar bentuknya pemesanan kelinci, Mas Aris. Nah, kita tuh untuk menyimbangkan dan memenuhi kebutuhan itu otomatis kita harus ada stok ya. Ada stok barang. Nah, stoknya ini sementara oleh kita tidak bisa dipenuhi, kita otomatis harus bisa menjalin kemitraan. Jadi bisa membantu pemasarannya ya. Oke, sip, bisa dibantu. Selama ini dari permintaan khususnya lokal nih, sekarang kita bicara lokal nih. Khususnya lokal yang permintaan kelinci seperti ini itu sudah terpenuhi semua apa hanya terpenuhi berapa persen pasarnya, Kang? Kalau menurut saya sih masih hanya beberapa persen saja ya. Oh, jadi masih terbuka pasar lokal karena ya? Kesediaan bahan bakunya juga sangat-sangat terbatas sekarang. Sehingga juga untuk menutupi kebutuhan itu pasar sendiri itu belum bisa terpenuhi secara maksimal. Baik kebutuhan domestik ataupun untuk ekspor. Dan ini satu nih. Saya selalu menekankan kepada, bukan menekankan sih, lebih menyarankan kepada para peternak khususnya ataupun para newbie yang akan mulai beternak ini, berbicara masalah pasar, jangan sampai kita menunggu pasar. Tapi alangkah baiknya kita mencoba mencari pasar ya, dan membuka pasar. Itu lebih bagus. Karena dengan semakin kita bisa mencari pasar, semakin kita bisa membuka pasar, maka akses untuk penjual kelinci itu akan semakin terbuka dengan lebar. Dengan banyak gitu, Mas Aris. Oke, ini mulai bisa dikonsumsi itu setelah usia berapa, Kang? Untuk New Zealand White ini usia 3 bulan udah bisa dipotong nih. Oh gitu ya? Udah bisa dipotong, usia 3 bulan. Usia 3 bulan ini bobotnya udah 2 kilo lebih. Usia 2 bulan. Oh. Ya. Kalau misalnya dipelihara terus sampai berapa tahun sih, Kang? Kalau di tempat saya pernah ada yang usia 8 sampai 10 tahun pernah ada. Oh ya? Iya, pernah ada. Tergantung dari mana mungkin cara perawatan dan pemberian pakan. Oh. Kalau dibanding dengan kelinci lokal, ini dagingnya lebih lembut, lebih empuk atau gimana? Yang ini mah, yang lebih jelas mah New Zealand White ini lebih dapat dagingnya tuh lebih gede, lebih banyak lah dibanding kelinci lokal biasa. Dan lebih empuk? Dan lebih empuk jelas itu. Oke. Aduh, kesian gue ya. Oke, warga Tanling TV. Jadi tadi bincang-bincang saya dengan Kang Arya. Nanti kita akan melihat di kandang berikutnya. Di depan saya ada instalasi karantina hewan, ya Kang ya. Ya. Jadi karantina hewan itu berbeda dengan yang di sini, Kang. Berbeda Ya. Berbeda. Kalau yang di sini kandang? Ini kandang breeding nih. Kandang breeding. Jadi untuk breedingnya. Perkawinan, untuk Ya, untuk kandang breedingnya di sini. Breedingnya. Oke. Itu setelah kawin itu dipisah apa biarkan tetap sama induknya menyusu induknya? Ada masa sapi. Ada masa sapi. Oh, ada masa sapi. Nah, biasanya usia 45 hari, 50 hari itu udah kita sapihan atau udah kita pisah dari induknya. Oke. Kalau yang kandang karantina? Kandang karantina itu khusus untuk mengkarantina kelinci sebelum kita akan melakukan pengiriman ekspor ataupun pengiriman domestik.